Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan masih semangat belajar. Saya senang banget loh kalau semangat belajarnya itu gak ada habisnya. Karena saya juga nggak tahu, setiap kali pengen ngadain event gini tuh semangat saya juga dari pertemuan terakhir. Saya udah nyiapin materi untuk minggu depan, saya udah disiapin, udah saya cicil. Apa nih yang mau saya sampaikan, apa yang, karena kan saya selalu evaluasi juga ya, dari setiap sesi itu saya evaluasi, saya pengen yang terbaik lah yang bisa saya berikan gitu ya. Oke, karena kan bagaimanapun juga belajar itu memang perintah ya. Oh benar nggak Pak Andri? Perintah bukan Pak Andri? Perintah kan? Mbak Lutfi pilih itu kan kata perintah. Tuntut lah kan, ada kata perintah, tuntut lah gitu kan, bukan disarankan kan, bukan satu saran gitu. Alhamdulillah. Kalau kata perintah kan orientasi wajib. Gitu. Ya, jadi ya artinya kita juga belajarnya ibadah juga gitu. Dari ilmu tasawuf gitu, kita belajar juga. Nah, di sesi ke-6 ini kita mau bahas tentang action plan dan disiplin diri. Action plan itu bahasa Indonesianya apa ya? Rencana aksi. Bikin rencana aksi apa nih yang akan kita kerjakan. Karena kan di sesi sebelumnya kita sudah bahas banyak tuh ya. Kita sudah bahas tentang keselarasan, kita sudah bahas tentang pola pikir, mindset. Dan ini semua nanti terhubung nih kalau kita mau ngomongin tentang action plan dan disiplin diri, itu sangat terhubung sekali nanti dengan keselarasan yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, seperti biasa saya nyari film apa sih yang topiknya relate sama tentang disiplin diri. Ini film lama loh, misal tahun 76 belum pada lahir kali ya. Mas Danang udah? 76 belum? Masih di awal-awal kita. Saya baru 1 tahun. Saya baru tahun. Ini masih sering di Bapak saya baru Ya kan ada Rocky 1, 2, 3 gitu kan. Jadi emang film Rocky ini sempat fenomenal ya ketika itu. Kan di cerita ini si siapa yang main Sylvester Stallone ini, Rambo yang main film Rambo juga, dia ini dia sebenarnya bukan petinju profesional, tapi juara dunia yang sedang memegang sabuk juara dunia. Itu dia lagi cari lawan, nggak ada lawan lagi. Dia nih diminta sama pelatihnya, ayo kamu berani nggak? Padahal dia orang desa, orang kampung gitu. Latihannya aja di gunung, latihannya angkat bebannya, angkat batu, angkat pohon. Jadi dia benar-benar dari pedalaman desa gitu ya. Sedangkan yang juara dunia ini latihannya di ruangan eksklusif gitu ya, pakai mesin gitu. Dan di akhir cerita dia bisa menang. Kenapa? Dari disiplin latihannya dia. Jadi disiplin sama pelatihnya. Jadi dia punya coachnya ini yang membakar semangatnya dia, yang memotivasi dia untuk bisa jadi dan berani ngelawan juara dunia. Padahal dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Ini keren sih filmnya. Sampai makanya dia habis Rocky yang pertama ini terkenal, ya kan, bikin film lanjutannya kan, triloginya Rocky 2, Rocky 3, sampai Rocky berapa sih? 4 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sama. Itu juga nonton sekali doang sih. Strategianya emang coba ditonton, ada kekuatan lah, asik banget gitu. Sylvester mah keren. Iya sih. Kalau action. Kalau Rambo kan film ini, film perang-perangan sebenarnya kan di Vietnam. Kalau sejarah benernya kan kalau sejarah benernya Amerika mah kalah sama Vietcong. Tapi film ini kan film Rambo ini untuk terbalik gitu. Ini sejarah aja bahwa Amerika, kalau ceritanya Robert Kiyosaki juga kan dia dikirim ke Vietnam, saudara dia malah sampai gila gara-gara ikut perang Vietnam, kan wajib militer.
Oke. Nah, sebelum bahas tentang action plan gitu ya, kita ingat lagi nih, kita mau ingetin lagi tentang kesadaran gitu ya. Dari bukunya David Hawkins, Power and Force gitu ya. Kesadaran ini ya kalau kita, karena untuk menyusun sebuah aksi gitu ya, yang akhirnya kita inginkan adalah suatu perubahan. Perubahan ini tidak akan pernah terjadi, atau perubahan ini hanya akan menjadi sebuah ilusi. Tahu ya, ilusi kayak mimpi aja gitu, tanpa kesadaran ya. Jadi kesadaran tanpa aksi itu sama dengan ilusi perubahan. Maka itu kita lihat lagi nih, kesadaran kita nih ada di level mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada force dan ada power. Yang force ini masih didominan oleh pikiran reptil kita ya. Di bagian kepala kita nih ada bagian otak kecil di belakang sini yang memang itu Tuhan kasih gitu. Kita ada otak reptil, otak binatang, unsur hewan gitu. Kalau siapa sih pernah bilang bahwa kita ini memang hewan yang sedang belajar menjadi manusia? Oh, saya pernah dengar. Pernah nggak? Politik. Kita sebenarnya kalau kita nggak Hewan yang belajar, berpikir. kayak hewan yang berpikir. Hewan otaktik. Gitu. Jadi ya dengan simpanse saja kan kita beda sedikit. Kalau dari struktur anatomi sama semua. Simpanse, King Kong, beda sedikit. Beda dikit. Punya IQ, King Kong punya IQ juga, simpanse punya IQ juga. Nah, terus yang bedain apa? SQ dia punya. Ya. King Kong punya SQ juga. Oh iya. Punya. Kan ada filmnya kan? Yang King Kong nyelamatin. Oh, ini ya. Film King Kong. Apps ya. Iya. Yang King Kong ini. Berarti umat-umatnya ke hutan. Apps. Punya. Iya. Kalau dulu apa bahasa manusia purba dulu Pithecanthropus erectus, ya kan Homo sapiens, gitu kan? Kan itu evolusi manusia, gitu. Ya, teori Darwin itu, ya. Jadi memang ini reptil kita nih. Kenapa sih kita dikasih otak reptil nih? Ternyata kalau kita sadar reptil kita tuh masih aktif ya. Sadar gak sadar. Makanya walaupun udah sekolah, udah belajar, si otak reptil ini gelantungan terus di kepala kita. Pernah nggak, bisa gitu, saya aja nih kalau lagi nyetir gitu ya, kadang ada motor rebet, kadang sini suka mikir mampus aja lo kan gitu. Pernah nggak gitu? Pernah, sering banget saya mah. Gitu. Tapi ya kita karena bisa ngontrol dengan akal kita, jadi otak reptil itu ya aman, dia nggak brutal gitu. nggak langsung ngambil aksi ngebunuh itu. Apa bisa disebut bahasa binatang? Mohon maaf, apa itu langsung? Iya, itu refleks reptil ya. Gitu. Itu termasuk membunuh orang juga. Iya. Binatang juga ya? Kalau orang yang reaksinya langsung brutal gitu, itu kan sebenarnya yang dominan akhirnya otak reptilnya, kebinatangannya. Dia udah nggak ada manusianya kan ketika dia membunuh dengan brutal ya, lain misalkan membunuh tapi untuk membela diri, gitu kan, itu beda cerita. Waalaikumsalam. Waduh, silakan Mas Dani. Itu ada singkong Mas Dani. Ya. Jadi, nah ini otak reptil ini masih dominan ternyata, masih dominan di kita. Nah nanti kalau kita ngomong mau berubah gitu ya, kan kita projectnya rebirth nih, kita mau lahir kembali. Bukan berarti nanti otak reptil ini nggak ada, karena memang otak reptilnya memang fisiknya ada gitu. Udah fitrahnya ada gitu. Hanya saja kita perlu menyadari, kita perlu sadar aja. Makanya di sini saya tekankan kesadaran tanpa aksi itu ilusi perubahan. Kenapa?
kalau nggak sadar kita, nggak aware, gitu ya. Yang ada nanti kita di level force terus, adanya di level otak reptilians terus, gitu. Nah, kalau kita sudah naik ke level yang di atasnya, kita sudah di level power, ya, maka nanti yang keluar dari sisi kepala kita, otak kita itu wisdom. Wisdom itu bijaksana, kebijakan. Jadi yang keluar, aksi kita bijaksana. Kalau udah apa tuh Pak? Hah? Kalau udah Sudah naik di level power. level power. Oh. Jadi level-level power itu mulai dari berani, ya. Kalau force itu kan mulai dari kalau masih punya malu, apa malu gitu ya. Mau bikin sesuatu malu gitu. Mau dagang malu, mau berbisnis malu, mau apapun malu gitu ya. Mau kenalan malu, apa saja yang sifatnya malu gitu ya. Karena emosinya dia merasa nggak berharga. Emosi dia nggak merasa berharga. Jadi hasil kesimpulan yang keluar pun hanya unsur kebinatangannya. Iya. Reptilians. Kalau orientasinya masih di force ini gitu. Nah, di level bawah ini nih. Nah, kalau nanti sudah berani, bukan berarti nanti malunya nggak ada. Malu sih ada, tapi kecil banget. Gitu. Terus bukan berarti nanti kalau kita sudah berada di level power sini gitu ya, kita sudah nggak ada lagi marah. Bukan nggak ada. Marah sih ya, boleh. Ada. Tapi kita bisa kontrol. Ya, otak reptilnya ini bisa kita kontrol. Oh iya. Gitu. Jadi udah nggak meledak lagi marahnya, gitu. Karena kalau marahnya masih meledak, artinya kan si otak reptil ini masih dominan. Ada sih, memang selalu ada Mas, karena memang fisiknya ada. Oh iya, masih dominan. Gitu. Ada nih di bagian otak kepala Jadi kita. bisa kontrol sama kontrol aja ya. Kita bisa kontrol. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau yang kita harapkan adalah nanti kita nih bertahap nih. Kita bertahap naik. Gitu. Nah, untuk bisa naik ini kan kita perlu tahu dulu nih, kita berada di posisi mana. Apakah kita masih berada di ketakutan, selalu takut khawatir. Tadi kita ngomong sebelumnya itu sih, ya Bek ya. Kalau masih ada apapun, cek lagi nih emosi dia yang paling belakangnya apa. Gitu. Kayak gini deh, orang kaya juga ternyata masih punya emosi takut nggak dihargai. Jadi ada cerita orang sudah sangat kaya raya, jadi begitu dia punya uang, dia beli mobil terbaru. Setiap ada mobil terbaru dia beli, keluar lagi berapa bulan mobil baru dia beli. Terus kalau dia beli, ternyata yang emosi di belakangnya apa? Takut nggak dihargai. Iya. Takut dianggap nggak kaya. Takut nggak dianggap. Jadi sebenarnya takut orang nggak segen. Takut nggak dihargai, takut nggak dihormati. Jadi emosi sebenarnya ketakutan. Jadi bukan masalah dia punya duit banyak atau enggak. Ada emosi yang melatar belakangi aksi dia setiap kali membeli mobil mewah itu. Ya. Nah itu. Jadi cek lagi nih emosi-emosinya. Apapun itu gitu. Aksi apapun, termasuk beli sesuatu. Cek dulu ada emosi apa. Gitu. Tapi kalau emang emosinya kita mengeluarkan sesuatu, membeli sesuatu itu misalkan untuk sukacita, ya kebutuhan gitu ya, kemauan, kan di sini ada emosi yang lain nih, ya ada emosi lain nih, ada yakin, ada hormat yang mendalam, di sini ada tenang gitu, ada cinta gitu ya. Misalkan saya membelikan ini karena saya cinta.